warisan terbaik yang bisa kita berikan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal ini mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi orang baik berarti orang yang kalau saya sebagai orang tua, saya perlu memikirkan warisan apa yang harus saya tinggalkan kepada anak cucu saya. Saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya. Saya tidak tahu kapan batas akhir hidup saya di dunia ini. Tetapi saya perlu memikirkan warisan apa yang harus saya tinggalkan kepada anak cucu saya. Tidak peduli saya punya harta atau tidak, tetapi saya mesti meninggalkan sesuatu untuk anak cucu saya. Apalagi Bapak Ibu ya, opa oma begitu ya, pasti memikirkan itu, bagaimana ya anakku, lalu apalagi melihat ketika ada cucunya yang kok kelihatannya hidupnya susah sekali. Itu pasti memberi keprihatinan bagi opa oma tuh ya. Sebab kadang-kadang kan opa oma itu hatinya lebih kuat dengan cucunya itu dibandingkan dengan anaknya kalau udah punya cucu. Ya, saya belum punya cucu jadi nggak tahu, hanya dari cerita orang saja. Saya tanya kepada orang yang baru punya cucu, Pak, rasa deg-degannya gimana ketika Bapak nunggu istri mau melahirkan atau anak mau melahirkan? Sama Pak, tetapi ini kalau cucu ini kok saya lebih takut ya. Apalagi cucu pertama itu rasanya itu. Makanya nggak heran kadang-kadang anak-anak yang menikah lalu punya anak siap-siap dimarahin orang tua. Opa-opanya akan marah dengan papa mamanya karena perhatiannya lebih ke cucunya. Gitu kan. Apalagi ini melihat ada cucunya yang hidupnya susah. Waduh, itu hati itu pasti sedih sekali. Gimana nanti cucuku ya? Lalu dia panggil anak-anaknya, gimana sih kalian urus anak itu? Kok bisa seperti itu? Ada kesedihan. Tetapi tidak peduli kondisinya apa, mari kita di hadapan Tuhan jadi orang baik. Kita pikirkan, kita akan tinggalkan apa kepada anak cucu kita. Tidak ada yang terlambat. Selama kita dipanggil, masih ada di dunia ini, mari kita pikirkan, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau sampai saat ini kita masih hidup, kan sudah kita pelajari, salah satu alasannya apa? Untuk apa? Hidup adalah Kristus, bekerja menghasilkan buah. Nah, kalau kita sudah semakin lanjut umur kita, tidak sekuat, tidak segesit ketika kita masih muda. Perhatian kita, pelayanan kita, kepada siapa yang paling utama? Ya anak cucu. Itu masih di ruang lingkup hari-hari kita. Biarlah apa yang kita lakukan itu menjadi peninggalan warisan yang terbaik untuk anak cucu kita. Hal apa saja yang kita bisa wariskan? Yang pertama, warisan hikmat. Kita baca di sini aja ya. Warisan iman, oke. Mazmur 16 ayat 5, kita baca sama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pemazmur berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Pemazmur sadar bahwa warisan terbaik dalam hidupnya apa? Karena dia mengenal Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan, itu harta yang terbaik. Iman kita itu harta terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Dari generasi ke generasi, harusnya orang
semakin mengenal Tuhan. Ada banyak generasi yang terhilang. Ada banyak generasi yang akhirnya membenci Tuhan. Karena apa? Banyak orang tua tidak ada semangat, tidak ada komitmen kuat untuk mewariskan imannya kepada anak cucunya. Bahkan mereka berkata, biarlah mereka memilih sesuai dengan hatinya. Kalau anak kita masih kecil-kecil, kita punya tanggung jawab. Ketika mereka dewasa, memang mereka akhirnya bisa membuat pilihannya sendiri. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua, anak cucu kita bisa memilih yang benar secara iman. Makanya dari kecil mereka harus dikenalkan kepada pribadi Yesus Kristus. Kebutuhan terbesar setiap anak yang lahir di dunia ini apa? Kalau Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, kebutuhan terbesar mereka bukan sandang, bukan pangan, bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bahkan bukan pendidikan. Kebutuhan terbesar setiap orang yang lahir di dunia ini apa? Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap orang terlahir membawa sifat keberdosaan. Setiap orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Kebutuhan terbesar setiap orang, setiap anak cucu apa? Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami yang namanya kelahiran kembali. Secara jasmani, Tuhan percayakan kita untuk melahirkan anak kita. Tetapi karena itu darah daging kita, kita orang yang berdosa. Kita benar sudah ditebus oleh Yesus. Tetapi ada sisi kedagingan kita di mana kita masih berbuat dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, lakukan kesalahan. Dan itu menjadi sifat yang akhirnya mempengaruhi, dibawa oleh anak-anak kita ketika dia lahir. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anaknya yang bandel-bandel nggak usah cari, ini pasti gara-gara teman-temannya. Enggak lah, itu bandelnya itu kalau nggak dari bapaknya, dari ibunya. Atau campurannya, gitu kan. Karena kan ini namanya DNA kan sifat. Sifat itu dibawa ke anak. Anak kita tidak hanya membawa kebaikan kita, tetapi sisi buruk kita. Setiap anak lahir punya sifat berdosa seperti itu. Ada benih. Jadi begitu ada pengaruh, ada stimulus sedikit, rangsangan sedikit dari dunia ini, sifat aslinya muncul. Makanya setiap anak kita perlu dilahirkan kembali supaya sifat Kristus ada di setiap keturunan kita. Makanya warisan terbaik apa? Iman kita di dalam Yesus Kristus. Ketika mereka dilahirkan kembali, mereka punya sifat Kristus. Sifat Kristus itu kalau mereka bertumbuh dalam iman, mereka bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik, ada saatnya kita tidak bersama dengan mereka. Karena mereka harus bekerja, mereka harus sekolah. Kita tidak bisa mengawasi mereka, tetapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka ada dalam penyertaan Tuhan, mereka akan terus bertumbuh imannya, bisa memilih yang salah dan yang benar, karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Jadi kebutuhan terbesar itu, makanya warisan terbaik yang bisa kita berikan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang merasa tidak punya harta banyak, nggak ada masalah, imanmu wariskan. Ya. Saya pernah bersaksi kan di sini ya. Warisan terbaik dari ibu saya apa? Imannya. Ibu saya single parent, miskin, bodoh, sederhana artinya. SD aja nggak lulus. Ibu saya SD itu nggak lulus. Membaca nggak bisa, tetapi lihat duit nggak pernah salah. Nggak tahu, mungkin dihafal kali. Dihafal gambarnya. Karena jualan kecil gitu ya. Yang saya ingat itu bagi saya mempengaruhi dua hal dari ibu saya. Ketika dalam pergumulan membesarkan kami berempat, saya paling kecil.
untuk sekolahkan anak atau anak ada yang sakit, pokoknya ada kebutuhan yang besar. Saya sering kehilangan ibu saya. Karena kemana? Mencari Tuhan. Pagi-pagi udah keluar rumah, ikut biston pagi di gereja. Jalan kaki 2 kilo tuh. Atau kalau enggak, tengah minggu pasti ikut ibadah hari Kamis. Kamis di tempat kami dulu ada. Kalau enggak, di rumah tangga. Jadi ibu saya semakin mencari Tuhan tuh. Saya anak bungsu, jadi saya tahu pola ibu saya seperti apa. Ketika dalam pergumulan dia cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu bagi saya ingat jadi pegangan hidup. Kalau saya lemah, saya dalam pergumulan, saya tahu pelarian saya apa, perlindungan siapa. Saya enggak punya ayah, tetapi saya punya Bapa di surga. Saya cari Tuhan. Warisan iman, walaupun ibu saya enggak pernah ngajarin saya buka Alkitab gitu. Baca aja enggak bisa gimana. Tetapi hidupnya menyatakan imannya. Yang kedua, ibu saya senang sekali menerima hamba-hamba Tuhan muda. Mahasiswa praktek yang pelayanan ditampung di rumah kami. Walaupun sederhana, ibu saya hidupnya pas-pasan. Tetapi senang sekali kalau ada anak muda pelayanan. Saya ingat betul kalau saya pelayanan, waktu itu saya pembina pemuda remaja, asal kegiatan gereja ibu saya tidak pernah komplain, tidak pernah marah. Sebab saya kadang-kadang kalau pelayanan pemuda remaja gitu kan, ada kegiatan pulang sampai rumah jam 11, jam 12 gitu kan. Apalagi kalau yang anak-anak remaja masih SMP begitu kan, saya harus antar dulu ke rumahnya, serahkan orang tuanya, sudah sampai rumah baru pulang begitu. Ya, kalau ada teman saya ikut nganter, saya mending. Kalau saya sendiri berarti saya nganternya jalan kaki, saya sepedanya nggak punya. Jadi lebih lama lagi. Ibu saya tidak pernah protes, padahal saya bangunkan karena beliau sudah tidur pasti. Jadi yang kedua ini kuat, pelayanan bagi saya dari muda saya tahu, pekerjaan yang mulia. Nilai itu dari siapa? Ya dari ibu saya, ini warisan iman. Apa yang terpenting di hidup ini? Mengasihi Tuhan, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Itu jadi nilai hidup yang saya pegang dari muda. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak ada masalah, nggak punya banyak harta. Tetapi Bapak Ibu punya Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Wariskan itu kepada anak cucu. Kalau anak cucu kita ada di dalam Tuhan, dapat warisan ini warisan terbaik ini. Dunia akan menjadi lebih baik. Kenapa dunia barat semakin gak baik? Karena banyak orang tua membiarkan anaknya buat pilihan sendiri. Sehingga gereja-gereja kosong kan di sana kan, anak-anak muda tidak banyak yang suka ke gereja. Karena orang tuanya tidak mengambil tanggung jawabnya. Tidak, kita sebagai orang tua diberi tanggung jawab Tuhan. Didik anakmu di jalan Tuhan. Tolong dia mengenal Tuhan. Jadi opa oma, ini saatnya melayani cucu-cucu lah. Kalau anak-anak sudah dewasa kadang-kadang dikasih tahu malah kadang-kadang merasa lebih pinter ya. Ya. Kesedihan opa oma kan begitu kan. Anaknya dulu di sekolah kan sudah pinter, begitu pinter. Nggak pernah mau terima masukan orang tua lagi. Itu kadang-kadang jadi sedih. Ya udah cucunya lah beri perhatian, kenalkan pada Tuhan. Gitu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk anak cucu kita? Mari kita kerjakan. Ya. Lalu warisan yang kedua apa? Warisan yang kedua apa? Tadi hikmat, iya. Hikmat. Kita baca Pengkhotbah pasal 7 ayat 11. 2-3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Untuk pinter, kita bisa sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang bagus. Tetapi untuk punya hikmat, anak kita memerlukan firman Tuhan. Karena hikmat itu adalah cara melihat sesuatu berdasarkan sudut pandangnya Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab. Kalau kita ingin anak cucu kita itu punya hikmat dalam hidupnya, maka mereka harus mengerti firman Tuhan.
pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Supaya mereka bisa membedakan yang salah dan yang benar. Bisa membuat keputusan yang benar. Bisa membuat pilihan yang benar. Bukan hanya berdasarkan logikanya, kepandaiannya. Bapak Ibu, puji Tuhan kalau bisa sekolahkan anak-anak di sekolah yang paling bagus. Walaupun biaya mahal nggak apa-apalah, pokoknya anak saya harus dapat sekolah yang paling bagus. Puji Tuhan kalau bisa membiayainya, ada biayanya. Tetapi kalau yang tidak punya biaya nggak usah maksain sih. Kadang-kadang orang tua terlalu berambisi ya, anaknya itu sekolah yang terbaik, anaknya malah stres, nggak nikmati. Atau setelah itu orang tuanya itu jadi pusing terus setiap harus bayar SPP. Enggak lah. Sekolah walaupun sederhana dianggap tidak terlalu bagus misalnya. Tetapi kalau dia dapat lingkungan keluarga yang baik, ada motivasi belajar yang baik, sekolah yang sederhana pun bisa menghasilkan orang pinter. Tetapi kalau hikmat Tuhan itu hanya bisa di mana? Dalam kebenaran Tuhan. Makanya anak-anak perlu orang tua mengajarkan firman Tuhan. Tidak harus jadi pengkhotbah, enggak juga lah. Saya pendeta aja kalau di rumah saya enggak khotbah dengan anak saya. Saya tidak dikit-dikit ngutip ayat juga, enggak. Jadi firman Tuhan ya, firman Tuhan itu kita harus tangkap prinsip hidup apa yang kita bisa tangkap dari firman Tuhan itu. Dari prinsip hidup itu lahirlah yang namanya nilai-nilai hidup. Nilai-nilai itu artinya sesuatu yang kita anggap baik. Dari nilai-nilai itu dipraktekkan di rumah. Dipraktekkan ketika kita menyapa, berkomunikasi, memberi nasihat, memberi motivasi anak cucu kita. Dan kalau itu dipraktekkan, kita sendiri praktekkan, kita akan bisa berkata begini. Nah, kalau kamu mau membuat keputusan yang sangat sulit, kamu bingung. Hal pertama yang harus kamu lakukan apa? Berdoa. Tanya kepada Tuhan dan selidiki firman Tuhan. Kalau kamu ingin contoh bagaimana orang mengambil keputusan benar dalam hikmat Tuhan, lihat papa mama ketika papa mama mengalami masalah. Saya lagi semangat ini, ada kesempatan di banyak tempat saya selalu tantang orang tua. Bapak Ibu berani enggak kita berkata, nak, kalau kamu membuat pilihan, kamu buat putusan, gini loh caranya. Kamu lihat aja, perhatikan papa mama bagaimana menyelesaikan masalah. Bagaimana papa mama menyelesaikan masalah menurut pimpinannya Tuhan. Menurut kehendaknya Tuhan. Kalau kamu tahu lebih banyak, sharing sama papa mama ya. Begitu anak, oh caranya gimana? Coba lihat, ketika papa alami pergumulan yang berat. Apakah papa cerita ke banyak orang? Tidak. Papa hanya cerita pada seseorang yang memang papa butuh konsultasi kepada dia. Tetapi yang paling utama papa cari Tuhan. Dan cari petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Ketika papa tahu petunjuk Tuhan di Alkitab, apa yang harus papa lakukan? Papa konsultasi kepada yang lebih dewasa, lebih rohani dari papa. Minta didoakan. Ketika itu yakin, itu yang papa lakukan. Walaupun itu dianggap tidak biasa. Orang lain menganggapnya itu gak masuk akal. Tetapi itu yang papa lakukan. Dan kamu lihat hasilnya setelah itu. Papa temukan jalan Tuhan. Bapak Ibu berani tidak berkata kepada anak-anak, lihat hidupku loh. Seperti Rasul Paulus berkata, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat dari aku, lakukan itu. Karena hikmat dari firman Tuhan dan dari pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup yang terbaik mestinya siapa? Orang tuanya itu. Jadi mengalirkan hikmat Tuhan kan? Karena kita yang lebih tua, kita punya pengalaman hidup lebih banyak dari anak cucu kita. Mereka masih muda. Mereka mungkin tahu firman Tuhan banyak, lebih banyak dari kita.
Tetapi belum tentu firman Tuhan itu merubah cara berpikir mereka. Mereka mungkin punya wawasan yang luas karena mereka anak-anak sekarang kan pinter-pinter sekali. Tetapi pengalaman hidup mereka terbatas sehingga ketika mereka buat keputusan itu bisa terlalu gegabah sehingga salah. Apa yang harus kita wariskan? Anak kita punya hikmat menjalani hidupnya. Anak kita tahu yang salah dan benar ketika membuat keputusan itu searah dengan jalannya Tuhan. Itu sangat penting, itu warisan yang sangat baik sekali. Hikmat Tuhan kita bagikan kepada anak-anak kita. Karena hikmat Tuhan membuat anak kita nanti enggak salah jalan. Kalau mereka punya hikmat, enggak akan salah jalan. Mereka ngerti jalan yang benar, yang harus dilalui bersama dengan Tuhan. Nah kalau mereka tahu jalan yang benar, kita kan nggak perlu cemas dan nggak perlu khawatir kan? Nggak masalah. Bahkan kita nggak pernah ketemu lagi karena anak kita jauh begitu. Kita ada perasaan aman ini sebagai orang tua, nggak terlalu cemas ya. Karena pasti dia memilihnya yang benar lah. Walaupun temennya saya nggak tahu lah temennya siapa gitu, tapi kita nggak usah khawatir karena anak kita tahu anak kita bisa mengerti nanti memilih teman yang baik. Karena ada hikmat. Wariskan hikmat Tuhan. Kelebihan orang tua apa sih? Hikmatnya mestinya. Orang berkata, orang kalau semakin tua itu seperti anak-anak, saya nggak setuju. Secara fisik iyalah tambah lemah, iyalah ya. Makanya harus dituntun seperti ketika kita masih anak-anak kan, dituntun. Tetapi hikmatnya harus lebih tinggi dari yang muda. Sebab kalau orang tua tidak punya hikmat lebih jauh, lebih baik dari yang muda, siapa yang nuntun yang muda-muda? Yang muda-muda berantem terus, gak ada yang memberi nasihat, itu kan? Yang muda salah pilih terus, gak ada yang memberi nasihat. Siapa yang memberi nasihat? Yang lebih tua. Jadi opa-oma jangan percaya ya, kalau makin tua itu kan memang makin kayak anak-anak, tubuh boleh jadi semakin lemah gitu ya. Iya, lemahnya saja seperti anak-anak gitu kan harus dituntun, geraknya enggak jadi kayak benar gitu. Tetapi dari pemikiran, dari hikmat, enggak lah. Opa-oma hikmatnya sangat dibutuhkan oleh yang muda-muda. Supaya kami-kami ini tidak salah langkah. Supaya kami-kami ini tahu batasnya, kamu udah kebablasan. Karena ada yang lebih punya hikmat. Siapa itu? Opa, oma. Jadi yang muda-muda jangan remehkan orang tua ya, yang sudah lanjut usia ya. Ya, ya pinter mungkin lebih pinter lah. Tetapi orang tua pengalamannya lebih banyak. Apalagi kalau pengalaman itu berjalan dengan Tuhan. Wah pasti hikmatnya lebih banyak tuh. Yang ketiga, selain warisan hikmat, keteladanan. Keteladanan, 1 Timotius 4 ayat 12 kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Keteladanan, dunia ini butuh keteladanan. Apa yang kurang dari dunia ini adalah orang yang lebih tua tidak memberi teladan yang baik kepada yang muda. Ada banyak, kalau orang jadi pemimpin, ini kan Timotius itu muda, tetapi dia pemimpinnya para penatua di kota Efesus. Dia muda, tetapi dia sebenarnya pemimpinnya para penatua. Ada pergumulan sebagai orang yang lebih muda. Tradisi Yahudi masa itu cenderung yang lebih tua agak sulit untuk dipimpin yang muda. Makanya Timotius itu pergumulan berat itu memimpin jemaat di Efesus. Bahkan kadang-kadang menangis dia kalau ketemu Rasul Paulus itu bapak rohaninya. Makanya Paulus berkata, aku ingat tetesan air matamu Timotius. Jadi enggak mudah. Yang muda memimpin yang tua. Pemimpinnya para pemimpin lagi nih.
Karena tradisi Yahudi masa itu memang seperti itu ya. Tetapi Paulus memberi semangat kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan, karena kamu adalah pemimpin. Kamu adalah bapak rohani di kota Efesus ini. Nah, ini bisa jadi sebuah prinsip bagi kita juga sebagai orang tua, wariskan keteladanan kepada anak-anak cucu kita. Bagaimana kita memberi teladan hidup yang baik kepada anak cucu kita. Ada beberapa yang bisa jadi teladan. Pertama perkataan. Perkataan, kemudian selain perkataan apalagi? Tingkah laku, kemudian kasihmu, kemudian kesetiaanmu, kesucianmu. Pertama perkataan. Kalau orang tua ngeluh, bersungut-sungut, itu yang kadang-kadang anak cucunya jadi agak menghindar. Karena apa? Semua orang itu tidak suka dengan orang yang suka ngomel. Siapa yang senang dekat dengan orang yang suka ngomel? Ngeluh aja maksudnya, ngeluh, tidak puas dengan segala sesuatu. Ya, opa oma, ini jadi motivasi ya. Bolehlah ada hal yang tidak suka gitu ya. Tetapi kalau namanya bersungut-sungut itu katanya kan ngomel terus gitu ya. Kalau ngomel terus, anaknya menghindar. Akhirnya habis mama ini kalau dibelikan apa ada aja yang diprotes. Setelah itu ngomel aja. Enggak cocok rasanya, kurang garam, kurang asin, kurang manis, AC-nya kurang dingin atau terlalu dingin, nggak ada yang benar. Kadang-kadang anaknya gantian ngomel. Mulai hari ini didiskon, dikurangi, dikurangi ngomelnya, keluh kesahnya. Karena itu nanti membuat tidak hanya anak, cucu akhirnya, kalau dekat dengan oma, ngedumel terus, ngomel terus. Kadang-kadang kalau gitu kan. Jadi teladan dari perkataan. Biarlah ketika anak cucu kita dekat kita, dengar kata-kata yang manis, kata-kata yang memberkati, menguatkan hati mereka. Kata-kata yang mengungkapkan kebenaran Tuhan, yang memberi mereka wawasan hikmat Tuhan. Karena mereka membutuhkan kata-kata hikmat dari siapa? Dari orang tuanya. Wariskan juga keteladanan dari tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku itu supaya jadi teladan tadi loh. Nah, kalau kamu lihat itu bagaimana papa mama mengisi waktunya. Coba lihat itu cara ngaturnya. Mungkin memang agak beda dengan usiamu. Tetapi setiap waktu papa mama pakai itu pasti sesuatu yang baik. Tujuannya jelas. Sesekali refreshing boleh lah. Kalau refreshing kan buang waktu memang kan. Ya, buang waktu. Tetapi lebih banyak setiap waktu itu berharga. Karena kalau tidak, kejahatan dunia ini akan merusak kita. Kita ngomong begitu aja sebenarnya kan ngomongin kebenaran kan? Ngomongin kebenaran karena kita harus arif dengan menggunakan waktu kita karena hari ini hari yang jahat. Tetapi ngalir dalam sebuah komunikasi, obrolan. Dari sisi kekudusan perlu juga. Bapak Ibu, saya pernah konseling seorang bapak. Umurnya sudah 70 lebih. Dia punya hobi apa? Nonton film porno. Umurnya udah 70 lebih. Dan anak-anaknya tahu, bahkan cucunya ada yang tahu. Makanya setelah itu berikutnya saya konseling anaknya hamil di luar nikah. Yaitu kalau diselidiki pasti salah satu pengaruh tingkah laku dan ketidakkudusan kakeknya. Karena anaknya menganggap itu sesuatu yang biasa. Cucunya menganggap sesuatu yang biasa.
Akibatnya kalau terlibat pada hubungan seks di luar nikah, dianggap itu sesuatu yang wajar. Kakek aja suka nonton. Hati-hati dengan hidup kita. Khotbah terbaik itu hidup kita, perilaku kita. Kita mungkin nggak bisa banyak berkata-kata, nasihati anak kita. Karena kan ada beberapa tipe orang nggak terlalu pintar ngomong ya. Kita mungkin nggak terlalu pintar ngutip ayat, apalagi khotbah. Tetapi kita tetap bisa mengkhotbahkan iman kita, kebenaran Tuhan melalui perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita memperlakukan orang lain, kasih kita kan, cara kita menjaga kekudusan hidup kita. Secara moral maupun dalam pikiran, biarlah anak cucu kita mengerti, melihat. Makanya kita bisa jadi model. Menjadi orang baik yang mengasihi Tuhan seperti siapa sih? Papa mama. Kita nggak sempurna, iya. Tetapi jadi teladan dalam kasih. Artinya apa? Kalau kita ribut, opa oma yang masih lengkap nih berdua ini, masih ada yang bertengkar enggak di rumah? Kadang-kadang urusan apa gitu masih ada yang berantem enggak? Adalah ya, sebab siapa teman berantemnya kalau tidak dengan pasangannya kan? Saya pernah lihat sama istri saya waktu itu dalam perjalanan gitu, kita sering lihat itu suami istri itu suka jualan bareng. Pagi-pagi begitu ya, jalan kaki. Suatu saat kita lihat suaminya, loh kok sendiri? Ternyata nggak berapa jauh istrinya di belakang. Ternyata mereka lagi berantem. Jadi istrinya ditinggal jauh begitu. Ya, sebab dengan siapa kita mau berantem kan? Apakah gara-gara seperti itu kita tidak bisa jadi teladan? Bisa. Bagaimana kita menyelesaikan pertikaian? Bagaimana kita menyelesaikan konflik? Bagaimana kita yang salah dengan rendah hati minta maaf? Bagaimana kita yang jadi korban, kita memaafkan? Itu teladan kasih. Anak cucu kita tidak butuh kita sempurna. Tetapi butuh kita orang yang tulus jujur. Kalau salah ngaku salah, tetapi kalau ada yang bersalah kepada dia, kita tulus memaafkan. Itu teladan kasih yang luar biasa. Artinya kasih itu dipraktekkan, tidak hanya baik dengan semua orang saja. Enggak. Sebab kita ini manusia, ada sisi kedagingan kita, enggak selalu kita bisa baik tuh dengan semua orang. Enggak selalu kita itu bisa positif dengan semua orang. Ada kalanya kita curiga, ada kalanya pikiran kita negatif dengan dia. Ada kalanya kita enggak bisa terima dia itu. Ada kalanya kita ketus dengan dia. Ada kalanya kita itu enggak suka sama dia. Tetapi bagaimana kita bisa tetap belajar menerima orang yang sebenarnya kita enggak suka. Belajar untuk bersikap baik. Itu kan praktek kasih yang nyata. Anak kita bisa lihat. Itu warisan yang sangat baik. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Apa yang pernah engkau dengar dariku, apa yang pernah aku ajarkan kepadamu, apa yang kau lihat dari hidupku, lakukanlah semuanya itu. Teladan kan berarti bagian akhir tadi loh. Apa yang kau lihat dari apa yang aku lakukan ini. Lakukan itu. Dunia ini, generasi ini membutuhkan teladan-teladan seperti itu. Siapa yang bisa memberi teladan? Pasti orang yang lebih senior. Orang yang sudah berpengalaman, orang yang berjalan dengan Tuhan lebih dulu dari yang muda. Makanya saya paling senang belajar dari orang yang lebih senior dari saya. Saya senang kalau kunjungan ke desa-desa gitu di gereja-gereja di desa. Saya senang ngajak sharing mereka. Bagaimana pergumulan mereka berjalan dengan Tuhan, memulai pelayanan, wah itu luar biasa. Ya, dalam kesederhanaannya mereka bisa bertahan luar biasa dan pasti akan banyak cerita. Saya bisa belajar banyak bagaimana
Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat. Begitu pulang ke Jakarta, saya ingat mereka, saya punya pergumulan, sebenarnya pergumulan saya tidak seberat mereka. Berarti tidak ada alasan menyerah, tetap semangat. Padahal mereka orang yang sangat sederhana sekali. Tetapi karena mereka mengenal Tuhan lebih dulu dari saya. Secara rohani lebih dewasa, apalagi umurnya juga lebih dewasa. Itu patut saya teladani hidupnya. Jadi Bapak Ibu, wariskan keteladanan hidup. Anak kita butuh jalur untuk dilalui. Jalur itu harus kita yang buat, kita lakukan dulu. Ini loh jalannya. Jalan yang benar itu ini loh, kamu ikut ini, papa mama sudah berkorban, sudah berjuang luar biasa, ini jalurnya ini, kamu ikuti. Keteladanan itu seperti itu. Lanjut. Selain keteladanan, apalagi? Cuk, baru saya sengaja tempatkan harta benda bagian yang akhir. Kalau Tuhan berkati kita, sisihkan. Saya suka ajarkan ke jemaat itu begini. Prinsipnya saya pernah ikut sebuah pelatihan pemuritan begitu, saya diajarkan bagaimana mengelola duit. Rumusnya sederhana. Rumusnya sederhana dia kasih. Dia bagi itu, jadi 10% dulu langsung. Begitu penghasilan berapa 10%. Itu bagian dari kamu mendisiplin dirimu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Makanya 10% sisihkan, kembalikan di rumah Tuhan. Yang lainnya 80, dari 80% apa yang harus kamu lakukan? Dibagi lagi. Bagilah, misalnya bisa dibagi 40% atau 50% untuk kehidupanmu, untuk kamu nikmati dengan keluargamu. Atau kalau tidak, kebutuhanmu lebih besar, bisa 60% sampai 70%. Tetapi jangan lupa 10% sampai 20% kamu mesti menabung. Kamu menabung untuk masa depan keluargamu. Kamu menabung investasi untuk masa depan anak-anak. Saya ketemu seorang bapak, anaknya sekolah dua-duanya kuliah di Eropa. Wah Bapak, diberkati Tuhan banget ya Pak ya, bisa nyekolahkan anak. Pak, saya sudah 10 tahun lebih, saya komitmen untuk anak-anak saya tabung 500.000 tiap bulan. Karena ini sudah 10, sejak anak saya kecil. Begitu anak saya sudah mau kuliah, saya sudah siap dananya. Jadi orang tua memikirkan masa depan anak. Anak kita butuh biaya. Tidak langsung semua yang Tuhan berikan dihabiskan. Sebab kalau menghabiskan duit kan gampang ya. Menghabiskan, saya pernah konseling orang, ibu-ibu diusir suaminya dari rumah. Karena apa? Ibu ini sangat pintar menghabiskan uang suaminya. Karena suaminya tidak bisa temani dia belanja di mall, karena lagi sibuk, dikasihlah kartu kredit suaminya. Alangkah terkejutnya suaminya karena satu hari cuma berapa jam istrinya belanjakan uangnya itu 50 juta. Sedikit kan? Kok banyak sekali kamu belanja apa saja? Katanya hanya mau makan di Solaria. Kok 50 juta? Ya di Solaria itu ternyata sebelah-sebelahnya itu ada banyak teman-temannya. Tidak hanya sekali. Yang sekali dimaafkan, kamu jangan boroslah, anak kita masih kecil, butuh biaya nanti. Sekarang Tuhan berkati, ini saatnya kita siapkan biaya untuk anak kita nanti. Anak semakin tumbuh besar kan biayanya tambah banyak. Istrinya seperti nggak peduli.
Lakukan lagi. Suaminya nggak tahan, diusirlah istrinya. Kamu nggak boleh ke sini. Ketika konseling saya pikir dia jadi korban kekerasan suami. Tapi ternyata konsekuensi dari kesalahannya. Jadi Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan kelola dengan baik. Dan ingat sebagian itu untuk masa depan. Anak cucu kita kalau Tuhan berkati. Seberapapun kalau bisa. Kalau nggak bisa, bagian yang lain tadi wariskan. Tetapi kalau bisa, siapkan. Kalau nggak bisa juga jangan kecil hati. Karena sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan masa depan terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi saluran berkat yang utama yang akan Tuhan pakai siapa? Orang tuanya. Bukan orang lain. Makanya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita langsung berpikir bahwa ini untuk anak saya, ini untuk masa depan anak saya. Berpikirlah jauh ke depan kalau diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau kita nggak ada masalah dengan soal uang dan kekayaan yang bisa kita wariskan kepada anak-anak. Tetapi kalau toh itu Tuhan sudah berikan, kita harus siapkan dengan baik. Jangan sampai gara-gara ada warisan, harta orang tua banyak, malah berantem anak cucu. Mesti disiapkan dengan baik. Nah kalau anak itu disiapkan tadi ada warisan iman, hikmat, keteladanan, kebiasaan yang baik diberikan, pasti akan lebih mudah diarahkan. Jangan biarkan berkat jadi kutuk bagi keluarga kita. Karena kita tidak kelola dengan baik dan kita tidak siapkan untuk ke depan bagi anak cucu kita. Kita diberkati, salah satu alasannya apa? Supaya kita mengalirkan berkat untuk anak cucu kita. Puji Tuhan, kita berdoa.